Presiden Palestina menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto usai pidato di KTT Gaza. Panglima TNI memaparkan penjelasan terkait fungsi prajurit. Presiden Joko Widodo resmi membuka gelar Jakarta Fair Kemayoran 2024. Polda Jawa Barat membentuk tim hukum dalam menghadapi gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Selamat malam. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda setelah sekian pertama saya tidak siaran Menyapa Malam. Sudah lama sekali Betul teman. sekali, kemarin sempat membackup seperti itu ya, produser eksekutif kita di Menyapa Pagi saya, dan kali ini kita bertemu kembali seperti itu. Dan saya selalu ditemani dengan Andi tuh. Nah, Dewi, kalau misalnya kita berbicara soal Menyapa Malam edisi kali ini yang menjadi sorotan masih terhadap kasus yang 8 tahun tak kunjung usai, yakni kasus Vina yang menemui babak baru, yakni Peggy Setiawan yang kemarin ditetapkan, ataupun buronan yang katanya 8 tahun ini tidak dikunjung ditemukan, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka seperti itu, dan ini akan mengajukan pra-peradilan, dan ini langsung disampaikan oleh Polda Jawa Barat langsung membentuk tim hukum seperti itu. Benar sekali, kalau kita lihat bahwa ini merupakan titik terang ya untuk Peggy Setiawan. Nah, juga ada informasi yang gak kalah menarik, ini ada Presiden Joko Widodo yang resmi membuka Jakarta Fair saat ini. Ya betul. Kangen sekali ya rasanya ya 1 tahun yang lalu. Karena kalau misalnya kita berbicara soal Jakarta Fair Kemayoran, ini diadakan setiap ulang tahun Jakarta seperti itu. Nah, benar. Mungkin Dewi mau ke sana? Iya, segera. Karena ini akan digelar hingga bulan depan, tanggal 14 Juli tanggal 14 2024. Juli ya? Iya, Juli. Dan tentunya beragam informasi lainnya, salah satunya juga ini ada terkait dengan Presiden Palestina yang menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa memang Indonesia tetap mengedepankan untuk kemerdekaan Palestina seperti itu ya. Dan tentunya Dewi serta pemirsa, beragam informasi lain yang masih akan kami hadirkan di Menyapa Malam kali ini bersama saya Syam Haku. Dan saya Dewi Manik, ini adalah Menyapa Malam untuk Anda. Ya, kita masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini pemirsa, di mana Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan pujian secara langsung dari Presiden Palestina Mahmud Abbas perihal pidatonya di KTT Yordania yang sangat vokal membicarakan kemanusiaan di Gaza Palestina. Benar sekali, dan ini juga Prabowo dinilai cerdas dan langsung tepat pada inti permasalahan sekaligus memberikan solusi. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mendapatkan pujian secara langsung dari Presiden Palestina Mahmud Abbas usai berpidato di KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania pada Selasa kemarin. Pidato Prabowo dinilai cerdas dan langsung tepat pada inti persoalan sekaligus memberi solusi. Dalam forum KTT Gaza, Prabowo juga menyampaikan 4 poin penting untuk penyelesaian masalah konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Di akhir percakapan singkat, Mahmud mengungkapkan bahwa Prabowo tidak hanya dianggap sebagai relasi pertemanan semata, melainkan juga sebagai saudara. Prabowo pun mengungkapkan rasa hormatnya dan ingin melakukan lebih banyak untuk Palestina. I'm very glad to hear you about your work was very excellent. Thank you very much. Thank you very much. And it's direct to the point. Yes, whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we know we are not only friends, we are brothers. Seperti diketahui, Prabowo Subianto menyampaikan beberapa poin penting dalam KTT yang digelar di Yordania. Salah satunya adalah komitmen Indonesia mengerahkan tenaga medis, sekaligus kapal rumah sakit dan penyaluran bantuan melalui udara. Your Excellency, how are you? I'm very glad to hear you about your work was very excellent. Thank you very much. Thank you very much. And it's direct to the point. Yes, Thank you. we fully support Palestine. I know. Thank you very much. Whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we know we are not only friends, we are brothers. Thank you. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, memang kalau misalnya apa yang disampaikan dari Presiden Palestina menganggap bahwa Prabowo Subianto ini berterima kasih yang pertama. Benar. Yang kedua, ini menyampaikan dari Presiden Palestina menyampaikan kepada Prabowo Subianto bukan sekedar kawan atau sahabat, bahkan ini saudara. Saudara tepatnya. Dan juga ini Pak Presiden terpilih kita Pak Prabowo juga menyampaikan 4 poin utama yang mewakili Indonesia untuk membantu saudara-saudari kita yang di Palestina. Betul sekali. Kita akan lanjutkan masih terkait dengan bahasan di Palestina, di mana Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto
juga melakukan pertemuan dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi. Dan juga tak hanya itu, membahas hubungan bilateral kedua negara. Prabowo juga memaparkan pembahasan KTT di Jordania terkait Gaza. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah. Di awal pertemuan, Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo kepada MBS dan Raja Salman. Selain meninjau hubungan bilateral antara dua negara, keduanya juga turut membahas situasi global saat ini, termasuk situasi di Palestina. Prabowo menjelaskan dalam KTT Call for Action untuk Gaza di Amman, Yordania beberapa hari lalu dirinya menekankan dukungan kokoh Indonesia untuk Palestina dan perlunya tindakan bersatu dan konkret untuk mendorong gencatan senjata segera dan permanen. Indonesia juga mendorong Israel untuk mematuhi perintah Mahkamah Internasional, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mendukung upaya kemanusiaan di lapangan, termasuk UNRWA sebagai penyedia layanan utama bagi pengungsi Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan bahasan Gaza, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein kembali bertemu di sela kunjungannya yang bertemu dengan KTT untuk membahas Gaza, Palestina. Dan juga keduanya membahas rencana untuk meningkatkan upaya pemberian bantuan ke Gaza. Selain itu, Indonesia dan Jordania berkomitmen untuk terus mengirim bantuan langsung ke Gaza. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein kembali duduk bersama menggelar pertemuan bilateral di penghujung kegiatan KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania pada 11 Juni 2024. Keduanya membahas rencana untuk meningkatkan upaya pemberian bantuan ke Gaza. Melihat bantuan ke tepi barat atau West Bank juga perlu semakin diperhatikan karena ada permintaan dari para warga di sana. Selain itu, pertemuan juga membahas kemungkinan Indonesia dan Jordania untuk terus melanjutkan pengiriman bantuan langsung ke Gaza melalui udara ataupun airdrop. Pada KTT sebelumnya, Prabowo menyampaikan 4 poin utama upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk membantu rakyat Gaza. Salah satunya, Indonesia akan mengirimkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, serta kapal rumah sakit. Setelah pertemuan bilateral, Prabowo Subianto meninggalkan Jordania dan melanjutkan kunjungan kerja ke Jeddah, Saudi Arabia untuk melakukan kunjungan ke putra mahkota dan PM Arab Saudi, PYM Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari 4 poin yang telah dinyatakan bahwa Pak Prabowo ini memberikan inisiasi banyak hal dari mewakili Indonesia, Betul tepatnya sekali. SM, untuk saudara-saudari kita yang di Palestina dan juga Gaza. Betul sekali, kalau misalnya kita berbicara Gaza adalah salah satu wilayah di Palestina, Dewi, yang juga ini turut dibombardir oleh Israel. Dan kalau misalnya kita berbicara juga soal KTT di Jordania seperti itu, ini setelah Prabowo Subianto memaparkan pidatonya seperti itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, akhirnya juga ini Prabowo Subianto mendapatkan semacam pertemuan bilateral seperti itu, Iya, mengajak benar Dewi sekali. bertemu. Salah satunya juga tadi ada Presiden Palestina yang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Sudah Indonesia. dianggap saudara Betul tepatnya. sekali. Dan kita bangga sekali ya sebagai rakyat Indonesia dapat membantu negara tetangga kita. Betul sekali. Kita masih lanjutkan ke informasi di mana Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia M. Herindra yang menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang berlangsung di ruang rapat Komisi 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Dan juga dalam pertemuan ini turut hadir bersama Wamenhan dalam rapat kerja ini adalah Panglima TNI KSAD, KSAU dan juga Wakil KSAL. Kehadiran Wamenhan RI M. Herindra dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR ini adalah mewakili Menhan RI Prabowo Subianto yang tengah melaksanakan tugas kenegaraan untuk hadir di konferensi tingkat tinggi Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza yang berlangsung di Amman, Yordania. Rapat kerja di DPR ini beragendakan pembahasan realisasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023, kemudian membahas rencana kerja dan anggaran RKA, serta rencana kerja pemerintah, Kemenhan RI dan TNI tahun 2025, dan hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Wamenhan M. Herindra di hadapan para anggota Komisi 1 DPR untuk dibahas bersama.
Komisi 1 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kemhan dan TNI tahun 2023, didampingi juga oleh sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemhan, Wamenhan bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan atau yang mewakili, membahas isu-isu aktual dengan Komisi 1 DPR RI. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. DPR sekali lagi membuka untuk rapat secara Kerja umum karena seperti ini memang penting sekali karena kalau kita lihat bahwa ini membahas cukup penting RAPBN tahun 2023 dan juga nantinya membahas 2023 dan juga nanti membahas 2025. Oke, nah terkait juga komisi kita berbicara soal RAPBN 2025 sebelum nantinya akan ditetapkan seperti itu karena juga nanti ini yang dipertimbangkan karena akan terjadinya seperti pergantian pemerintahan seperti itu dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang dengan Prabowo Subianto dan juga ini ada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan informasi berikutnya nanti tentang seputar DPR juga, pemirsa tetap bersama kami dalam Penyapa Malam, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat
pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan dengan informasi ada hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang diyakini semakin kokoh, terutama kemitraan di bidang ekonomi dan investasi. Dan juga Indonesia pun menganggap Republik Korea Selatan ini merupakan teman dekat sekaligus negara mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Pimpinan DPR Dasko menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan Lee Sang-duk di ruang delegasi Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta. Dalam hal ini, DPR berharap Indonesia dan Republik Korea dapat meningkatkan kerjasama dan terus mendorong dan memperkuat multilateralisme dalam mengatasi masalah global. Pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara yang berkelanjutan dan bisa memberikan dampak konkret, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan usaha rakyat kedua negara. Ya, tadi Duta Besar menyampaikan bahwa mereka tertarik bekerja sama dalam bidang pertanian. Mereka akan konsentrasi membuat alat-alat pertanian baru, kemudian juga konsentrasi di bidang energi baru terbarukan. Dan kemudian meningkatkan kerjasama dengan industri pertahanan yang selama ini memang sudah terjadi dan terjalin kerjasama yang bagus. Begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya itu tadi kunjungannya dari Korea Selatan ini langsung diterima oleh pimpinan DPR Dasko seperti itu ya. Untuk membahas ini yang paling penting adalah soal ekonomi seperti itu. Benar sekali, apalagi kalau ekonomi ini bahas tentang Korea Selatan. Wah, ini negara yang sangat saya pengen kunjungi ya. Dan seperti informasi berikut ini pemirsa, ada juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dengan Rosario Sanchez Grau, Sekretaris of State for Tourism of Spain. Nah, pertemuan itu membahas mengenai isu over-tourism dan juga pembaharuan kerjasama antar kedua negara. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi @kemenparekraf.ri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dengan Rosario Sanchez Grau, Secretary of State for Tourism of Spain, dalam rangka perkuat hubungan bilateral Indonesia-Spanyol. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai isu over-tourism yang menjadi salah satu kekhawatiran dalam pariwisata Indonesia. Pertemuan bilateral ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Spanyol dan memunculkan peluang baru bagi sektor pariwisata di kedua negara.
Kerjasama pariwisata Indonesia-Spanyol sendiri sudah dimulai dari tahun 1988. Spanyol adalah pasar potensial untuk pariwisata Indonesia. Pasca pandemi, tren kunjungan wisatawan Spanyol juga terus naik secara konsisten hingga tahun 2023. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita masih punya informasi di mana ada Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto yang menyampaikan bahwa pihaknya setuju dengan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI yang dibahas di DPR nantinya. Dan juga dirinya menjelaskan bahwa fraksi PDI Perjuangan ini menilai revisi terhadap undang-undang tersebut yang ingin bertujuan untuk penguatan TNI ke depan. Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan setuju dengan perubahan pengaturan usia pensiun dalam revisi Undang-Undang TNI, namun ia meminta pemerintah tetap harus menghitung kemampuan keuangan negara. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengungkapkan pihaknya juga menyetujui terkait aturan prajurit TNI yang bisa menduduki jabatan sipil. Dirinya menekankan PDIP akan mempelajari naskah akademik draft revisi Undang-Undang TNI untuk memberikan sejumlah catatan. Selain itu, keberhasilan dari revisi Undang-Undang TNI dinilai akan sangat bergantung dengan lembaga yang mengeksekusi peraturan tersebut untuk dapat mencegah kekhawatiran publik akan kembalinya Indonesia ke zaman Orde Baru. Pertama, fraksi PDI Perjuangan pasti menyambut yang sifatnya penguatan TNI kita. Karena kita memang dari awal sekali mendukung TNI yang kuat. TNI yang kuat itu apa? Kalau di politik itu keberpihakan yang paling nyata itu dianggap. Kalau kami tentu menunggu surprise. Yang kabar yang sudah kami terima kan 3 hal menyangkut. Yang pertama adalah soal usia. Jadi Bintara dan Tamtama dari 53 jadi ke 58, Perwira dari 58 ke 60. Nah ini tentu dari pemikiran kami prinsip setuju. Tetapi yang harus kita hitung juga kemampuan keuangan negara kita. Ini kan TNI Angkatan Darat itu sekitar 405.000, Angkatan Laut 70.000, berarti 470.000. Angkatan Udara 40, berarti 515.000. Nah ini deploymentnya seperti apa, termasuk formasinya. Jadi sekali lagi, semestinya Sekjen Kemhan juga sudah harus menghitung konsekuensi biaya bersama Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi ada fraksi PDI Perjuangan, kita ada informasi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menyebutkan bahwa aturan tugas prajurit sudah diatur sebagaimana mestinya. Benar sekali, dan juga Panglima ini menekankan TNI tak hanya melaksanakan operasi militer seperti perang, tapi juga operasi militer lainnya sesuai dalam aturan perundang-undangan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merespon pertanyaan masyarakat terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia soal perwira aktif yang mengisi jabatan sipil. Panglima TNI menyatakan aturan tugas prajurit sudah diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu prajurit memiliki tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Lebih luas, dirinya menekankan instrumen tersebut penting untuk diketahui publik bahwa terdapat tugas lain yang dibolehkan negara untuk prajurit aktif TNI ini. Ya sebenarnya dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 itu kan ada dikelompokkan dua bagian, yaitu OMP dan operasi militer selain perang. Dalam operasi militer selain perang ada 14 item, saya rasa semuanya sudah terjabarkan di situ tugas TNI ya, mulai dari mengatasi pemberontakan, mengatasi separatis, mengatasi teroris, membantu pemerintah daerah, membantu Polri, search and rescue, kemudian juga mengamankan presiden dan wakil presiden dan keluarganya, dan mengamankan tamu negara sebagai presiden. Saya rasa itu tugas-tugas TNI yang harus dipahami oleh masyarakat. Itu sudah sesuai dengan undang-undang. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Benar sekali, ini menjadi perhatian kita ya. Kalau kita lihat bahwa memang Panglima Jenderal Agus Subianto ini udah menyebutkan bahwa aturan prajurit ini sudah diatur ya, di mana memang kalau kita lihat nih Syem dan juga pemirsa pasti memantau bagaimana pembentukan TNI, pola kerjanya juga selama ini. Betul. Dan masa jabatannya seperti apa. Ini sangat-sangat yang dulu disangka ini sangat mendadak, tapi ini sudah dianjurkan dan sudah mengikuti aturan tepatnya. Betul sekali. Jadi yang menjadi poin pembahasan ataupun titik permasalahan yang selama ini dibahas seperti itu, ini Jenderal Agus Subianto, Panglima TNI yang menegaskan bahwa memang selama ini TNI ini sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita berbicara soal TNI yang nantinya mungkin akan ditarik di kementerian atau di lembaga pemerintahan. Yang di sipil ya. Ya, betul sekali. Ini sudah sesuai seperti itu, tidak ada yang melenceng dari aturan yang ada. Karena kalau misalnya melihat juga dari tadi fraksi PDI Perjuangan juga tadi kan menyatakan akan juga melakukan revisi, setuju seperti itu dengan aturan pensiun di Tamtama, salah satunya ini terkait dengan perpanjangan masa usia nanti untuk pensiun. Apalagi terkait tentang militer di masa perang ya. Betul Kalau kita sekali. lihat bahwa persiapan ataupun undang-undang ini sudah diatur sebelumnya dan itu sudah sesuai aturan. Ya, dan informasi lainnya kita akan balik setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu.
dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Masih bersama saya Syam Hakung dan juga Dewi Manik. Nah, ini saya happy sekali karena ini akan membacakan informasi ataupun ini ada informasi dari Presiden Joko Widodo yang resmi membuka gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2024 di J-Expo Jakarta Pusat Rabu kemarin. Dan juga benar sekali Syam, ini pemirsa pastikan Jakarta Fair Kemayoran 2024 kali ini mengusung tema Jakarta Fair mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia dan juga mampu bersaing di pasar dunia. Event Jakarta Fair telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang berlokasi di Kemayoran J-Expo Jakarta Pusat pada Rabu 12 Juni 2024 pada malam kemarin. Dalam pidato pembukaan, Kepala Negara menyampaikan Jakarta Fair merupakan acara yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Tak hanya itu, dalam acara Pekan Raya Jakarta, Presiden menyebut masyarakat mendapatkan hiburan wahana kuliner serta belanja dengan harga terjangkau. Jakarta Fair ini adalah sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta, oleh warga Jakarta, dan juga warga Jabodetabek, serta Indonesia. Karena di sini, di Jakarta Fair, di Pekan Raya Jakarta ini, masyarakat bisa mendapatkan hiburan dan juga belanja dengan harga yang terjangkau, baik itu kuliner, beragam kuliner, juga ada di sini wahana permainan, ada parade karnaval, ada konser. Inilah yang menarik dari Jakarta Fair. Dan Jakarta Fair Kemayoran ini sudah diselenggarakan yang ke-55, artinya ini sudah sebuah event yang secara rutin diselenggarakan dari tahun ke tahun, dan ini adalah yang ke-55. Dan tahun yang lalu dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa karena dikunjungi 6 juta lebih pengunjung ke Jakarta Fair.
Dan karena sudah ditunggu oleh masyarakat, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini secara resmi saya buka Jakarta Fair Kemayoran tahun 2024. Diketahui tahun 2023 lalu, Jakarta Fair dikunjungi oleh 6 juta lebih pengunjung. Saat ini Pekan Raya Jakarta yang ke-55 mengusung tema Jakarta Fair Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Indonesia. Tampak ribuan peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan swasta menawarkan wisata belanja dengan berbagai produk unggulan dalam negeri. Jakarta Fair Kemayoran 2024 akan dilaksanakan hingga 14 Juli 2024 mendatang. Acara pembukaan yang secara resmi itu juga dihadiri sejumlah pejabat, antara lain pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setiap tahun ya, Betul kalau ke sekali. PRJ selalu mencicipi makanan-makanannya. Karena banyak sekali UMKM ini yang mengusungkan makanan-makanan yang enak banget, Chef. Betul sekali, menjajakan stand-standnya seperti itu, Bener. baik makanan, minuman, dan juga ini Wahana ada wahana juga juga ada. Mungkin nanti habis siaran atau mungkin besok seperti itu Masih kita langsung ke masih sana. padat banget kayaknya, baru 2 hari gitu. Apalagi kemarin ada Presiden Joko Widodo yang meresmikan, pasti itu langsung penuh seperti itu Benar kondisinya. sekali. Nah, ini soal UMKM juga, di mana pemerintah telah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM menuju platform digital pada tahun 2024 ini. Dan juga tercatat hingga akhir 2023 ini, sekitar 25 juta pelaku usaha atau sekitar 39% dari total UMKM yang ada di Indonesia telah beralih pada platform digital. PLH Deputi 4 Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Mahmud optimis 30 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia dapat mengakses platform digital pada tahun 2024. Hal itu diungkapkan Musdalifah pada acara media briefing ekonomi digital yang digelar di Gedung Kementerian Perekonomian Rabu 12 Juni 2024. Musdalifah menyebut, pemerintah meyakini ekonomi digital menjadi motor dalam membangkitkan pertumbuhan bagi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Musdalifah menyampaikan bahwa pemerintah juga perlu melakukan percepatan transformasi ekonomi digital selain meningkatkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan keamanan cyber. Sebagai acuan membangun ekonomi digital dan sekaligus membangun UMKM, membangun ketenaga kerjaan kita agar ke depan bisa menjadi driver pembangunan, percepatan pembangunan ekonomi nasional kita. Terkait tersebut ada 6 strategi. Yang pertama infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, iklim bisnis dan keamanan pasar, keamanan cyber maksudnya. Kemudian yang keempat untuk riset, inovasi dan pengembangan usaha. Yang pilar kelima investasi dan pendanaan, dan yang keenam regulasi dan kebijakan. Harapannya sih dengan menggunakan buku putih pengembangan ekonomi digital ini bisa menjadi referensi acuan kita dan upaya-upaya keras kita membangun ekonomi digital kita di masa depan. Sebelumnya diketahui, akhir tahun 2023 sudah ada 25 juta pelaku usaha atau tercatat 39% dari total UMKM di Indonesia yang sudah masuk dunia digital. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Senang sekali rasanya kok kita melihat bahwa UMKM ini melejit gitu ya. Betul sekali, apalagi kalau misalnya kita ngomongin teknologi informasi seperti Bener. itu. Sekarang Dewi ada handphone, di meja siaran kita ada tab gitu, di saya juga ada handphone juga seperti itu. Ini memang tidak terlepas dari teknologi, jadi kita keseharian menggunakan handphone, gadget, gawai seperti itu. Dan ini untuk mendukung juga UMKM akhirnya harus go digital. Benar sekali. Dan informasi ini juga nggak kalah penting nih, pemirsa. Dalam rangka mendukung peningkatan sektor UMKM sekaligus memupuk kecintaan terhadap batik Nusantara, PLN bersama pemerintah Kota Jakarta Barat ini menggelar pelatihan membatik. Nah, kegiatan ini Dewi yang diikuti oleh 30 peserta dari perkumpulan Ibu PKK itu digelar di Museum Tekstil Jakarta Barat. Perusahaan Listrik Negara Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan bekerja sama dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Barat menggelar pelatihan membatik di Museum Tekstil yang berlokasi di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 30 ibu PKK dari Kelurahan Kota Bambu Selatan mengikuti pelatihan tersebut.
Sebelum mengikuti pelatihan, para peserta diberikan edukasi terlebih dahulu dengan berkeliling ke area museum, di mana mereka diperkenalkan macam-macam jenis dan corak batik dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan dibekali pengetahuan dan tata cara bagaimana cara membatik dari salah satu instruktur yang berkompeten, dalam proses pengerjaannya, mereka diajarkan menggunakan canting dan menorehkannya ke atas permukaan kain agar dapat menghasilkan motif batik sesuai yang diinginkan. Senior Manajer Bidang Teknik dan Umum PLN Indonesia Power, UBH, Amir Murtono, menjelaskan kegiatan membatik ini digelar rangka mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas pelaku usaha UMKM, agar mampu membatik dan menghasilkan produk batik lokal, agar dapat bersaing di pasaran. Pertama, yang utama itu adalah bahwa kita memperkenalkan diri bagian dari masyarakat sekitar, terus bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar itu. Salah satunya, langkah pertamanya adalah memberikan training kecil untuk keterampilan membatik dengan tujuan kedepannya bisa berlanjut kerjasama peningkatan keterampilan ini dan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM. Itu harapan kami dari PT PLN Indonesia Power. Selain itu, workshop membatik ini digelar sebagai wadah guna mengedukasi warga masyarakat agar dapat mencintai dan mampu mengembangkan budaya batik Nusantara yang telah diakui dunia. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari para peserta. Bikin tambah kreasi lagi, terus biar maju lagi kita, terus juga dengan kita lebih mencintai budaya kita, budaya orang Timuran membatik. Sementara itu, pelatihan membatik ini akan digelar hingga 2 hari ke depan, di mana bagi para peserta yang nantinya memiliki potensi dalam membatik akan difasilitasi untuk mengembangkan bakat dan usahanya. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya kita berbicara tadi ada PLN seperti itu, ya ini saya langsung melek kalau misalnya ada PLN kayak gitu, karena ini mendorong pelaku usaha UMKM seperti itu untuk akhirnya ini mengembangkan bisnis ataupun sektor usaha kecil dan menengah. Benar sekali, apalagi kegiatan ini membudidayakan salah satu adat kita yang dimana membatik lebih Betul tepatnya. Sekali, ini menjadi perhatian kita bersama. Mungkin kita juga bisa ya nanti beli langsung ke sana ya. Iya, benar sekali. Kita masih berbicara soal ini UMKM ataupun usaha, di mana hadir sebagai pembicara utama di World City Summit Singapura, Sandiaga memaparkan 5 kota kreatif Indonesia di hadapan para delegasi tiap negara. Dan juga dalam acara 2 tahunan tersebut, ini Sandiaga menekankan pentingnya konsep kreatif dan cerdas bagi pariwisata di masa kini. Dalam kedatangannya di World City Summit 2024 di Singapura, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan konsep kota cerdas menjadi peluang utama untuk pariwisata saat ini. Sandiaga memaparkan 5 kota di Indonesia saat ini sudah menerapkan konsep jaringan kota pariwisata kreatif UNESCO, yakni Jakarta, Pekalongan, Ambon, Bandung, dan Solo. And we have 5 UNESCO Creative Cities Network now. Jakarta, City of Literature, Ambon, City of Music, Pekalongan, City of Crafts and Folk Art, Bandung, one of the very first City of Design, and last one, which is quite remarkable, Surakarta, also known as Solo, just received last year City of Crafts and Folk. Kota Jakarta sebagai kota literasi, Kota Ambon sebagai kota musik, Kota Bandung sebagai kota desain, Pekalongan sebagai kota kerajinan tangan, dan Solo sebagai kota seni. Mengusung konsep pariwisata kreatif, saat ini Indonesia hampir menyentuh 20 besar dunia. Hal ini merupakan hasil dari insan serta kota-kota yang hebat. Sandiaga Uno mengatakan pemimpin tiap daerah ke depannya harus memikirkan bagaimana konsep kota cerdas dapat memberikan kesejahteraan masyarakat setempat. Indonesia berhasil meningkatkan skor kepariwisataannya di hampir masuk 20 besar dunia sekarang. Ini ditopang oleh kota-kota yang hebat. Kita butuh kepemimpinan ke depan, apalagi mau pilkada. Untuk pemimpin ke depan itu mesti memikirkan bagaimana kota-kota ini bisa menghadirkan kesejahteraan bagi populasinya, berbekal kekuatan di sektor pariwisata dan ekonomi. Acara World City Summit sendiri merupakan ajang pertemuan 2 tahunan bagi para pemimpin negara
dan pakar industri kompeten untuk mengatasi kota like huni berkelanjutan dan berketahanan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita juga mendukung kalau misalnya pariwisata di Indonesia saat ini benar-benar harus di-up lagi ya tepatnya. Namun sangat disayangkan ketika kita mau pergi ke suatu tempat ini harga tiket mahal. Kembali lagi nih Pak. Khususnya terutama yang di dalam negeri Dewi. Karena kalau misalnya tadi saya akan bacakan terlebih dahulu. Ada paragraf usung kota kreatif. Ini ada 5 kota yang sebenarnya disebutkan. Salah satunya ada Bandung, ada Jakarta, ada Solo seperti itu. Ini baru 3 gitu ya. Nah 3 kota ini nih dari ya. Jakarta ibaratnya dari kita studio Sinpo TV ke bandara menuju ke daerah-daerah seperti itu. Ini tiketnya lebih mahal daripada ke luar negeri. Ayolah Menparekraf dibantu, mungkin bisa diskusi bersama dengan Menhub atau mungkin kita bisa dudukan bersama di Sinpo TV di program kita. Itu ide yang bagus. Untuk kita bahas bersama seperti itu. Kenapa harga tiketnya masih mahal seperti itu? Kita masih berbicara soal informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memberikan respon terkait dengan aplikasi cross-border trade yang berpotensi mengganggu pasar dan UMKM lokal dan juga nasional. Dan juga hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Koperasi dan juga UMKM Kemenko Perekonomian di Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta. Menanggapi adanya aplikasi cross-border trade, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Hervan Brilianto Mursabdo mengatakan, inovasi dan perkembangan teknologi digital yang akan hadir ke Indonesia membawa berbagai dampak signifikan. Hervan menyatakan pemerintah telah mewaspadai masuknya aplikasi jual beli cross-border yang bernama Temu asal Cina tersebut. Tak hanya itu, Hervan menyatakan pemerintah sudah memiliki sejumlah regulasi terkait masuknya aplikasi yang dikhawatirkan mengancam UMKM Indonesia ini. Hervan mengatakan untuk mengantisipasi munculnya berbagai aplikasi jual beli cross-border yang bisa berdampak pada perekonomian Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang memuat sejumlah syarat dan ketentuan untuk meregulasi aktivitas jual beli online lintas negara. Memang betul bahwa saat ini terdapat beberapa perkembangan baru ya terkait dengan cross-border e-commerce ini yang memang menjadi perhatian dari pemerintah. Salah satunya ya kemarin kita bicara banyak terkait yang TikTok, kemudian sekarang muncul lagi Temu gitu ya, dan memang pada kenyataannya seperti Temu ini sudah beroperasi di beberapa negara dan kita perlu mengantisipasi apabila mereka juga beroperasi di Indonesia. Sebetulnya pemerintah itu juga sudah melakukan beberapa langkah antisipatif lebih awal, di mana salah satunya di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 itu dia memisahkan antara media sosial dan e-commerce ini sebagai respon pada fenomena TikTok pada saat itu. Namun kemudian di dalam Permendag itu juga sebetulnya ada beberapa ketentuan terkait PMSE yang bisa kita jadikan acuan untuk bukan menahan tapi meregulasi secara lebih tepat aplikasi-aplikasi yang lain, seperti misalnya di dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 18 itu ada kewajiban untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini untuk memiliki perwakilan di Indonesia yang untuk wilayah operasinya di Indonesia. Nah, ini sebetulnya ada beberapa klausul di situ yang nantinya akan berdampak kepada bahwa perusahaan ini harus mematuhi aturan-aturan lain yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau tadi ada aplikasi, kali ini juga ada pemerintah yang kini tengah mendorong percepatan digitalisasi ekonomi, meski nantinya tantangan ke depan adalah hilangnya beberapa lapangan pekerjaan konvensional. Dan juga asisten ini Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Ini Kemenko di bidang perekonomian menyetarakan nantinya ada beberapa pekerjaan yang akan tergeser oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Bidang Perekonomian Hairul Saleh menyebutkan, sejumlah pekerjaan akan tergantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Hal ini dapat dibuktikan dengan implementasi AI mengganti beberapa pekerjaan dan sudah mulai terjadi saat ini. Di antaranya seperti pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang seperti administrasi. Selain itu, Hairul mencontohkan pekerjaan seperti programming atau yang berhubungan dengan mesin kecerdasan, seperti perbankan yang mulai tergeser oleh pembayaran non-tunai atau cashless. Dirinya menambahkan bahwa pekerjaan yang bergerak di bidang AI, yakni pemrograman dan komputasi, menjadi jenis pekerjaan yang akan terus berkembang. Entry
administratif, executive secretary, accounting, bookkeeping, payroll clerk, terus kemudian akuntan, terus kemudian assembly and factory workers, karena sekarang udah mesin semua, business services, administration manager, client information and customer service, general and operation manager, mechanic and machinery planner, terus kemudian material recording and stock keeping clerk. Sementara yang growth yang berkaitan dengan digital ada data analis, scientist, AI tadi saya sudah sebutkan, AI spesialis, big data spesialis tadi saya sudah sebutkan juga, digital marketing, strategi spesialis, proses automatization spesialis, business development professional, digital transformation spesialis, information security analysis, software and application developer, and Internet of Things IoT spesialis. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal digital, ada juga artificial intelligence ataupun AI, ini juga mungkin kedepannya kita juga akan tergantikan Dewi, karena di beberapa platform seperti itu sudah ada presenter AI kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi nggak bisa memberikan informasinya kayak kita seperti itu. Mungkin ya nanti ya di tahun berapa gitu ya tepatnya, karena semoga kita masih tidak tergantikan. Kan kita yang mengelola artinya. Betul sekali, ini menjadi tantangan dan juga kita bisa dibilang juga ini suatu perubahan juga yang harus kita terima, dan kita juga nantikan bersama bagaimana ke depannya seperti itu ya. Dan tentunya beragam informasi, salah satunya juga terkait dengan penanganan kasus yang 8 tahun tak kunjung usai akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Iya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Masih bersama kami dalam Menyapa Malam pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini, di mana menghadapi pengajuan gugatan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Polda Jabar membentuk tim khusus dari bidang hukum. Pihak Polda Jabar menyatakan siap mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihak Polda Jawa Barat akhirnya merespon terkait tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yang telah mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Meski demikian, ia menyebut pihaknya belum mendapatkan surat panggilan sidang dari pihak pengadilan. Sejauh ini informasi yang berkembang terkait sudah adanya gugatan permohonan pra-peradilan dari kuasa hukum ataupun tersangka PS. Nah, perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa sampai dengan sore hari ini, Polda Jabar belum menerima rilas panggilan, pemberitahuan panggilan sidang dari pihak pengadilan. Nah, tentu ini masih berproses. Namun perlu teman-teman juga ketahui, Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Diberitahukan sebelumnya tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan juga sementara kita lanjut informasi masih tentang kasus Vina, di mana tim Hotman 911 ini menggelar konferensi pers kasus Vina Cirebon yang tak kunjung usai selama 8 tahun. Hotman meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat tim pencarian fakta independen di kalangan profesor hukum pidana dari berbagai universitas untuk mengumpulkan fakta kejadian sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pengacara Hotman Paris mengawal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi sejak tahun 2016 yang hingga saat ini kasus tersebut belum juga menemui titik terang. Oleh karenanya Hotman Paris meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Hotman juga mengusulkan tim pencari fakta independen berasal dari kalangan profesional dan universitas. Dirinya juga mengajarkan apabila penyidikan terus berlangsung, bisa dipastikan hanya Peggy saja yang akan dihukum, lalu kasus pun ditutup kembali. Agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti, baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Sebagai informasi, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon yang dilakukan oleh geng motor kembali dilanjutkan setelah kisah Vina diangkat ke dalam film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada tahun 2016, polisi telah menetapkan 11 tersangka, namun hanya 8 orang yang ditahan. Sedangkan 3 orang lainnya masih dalam pengejaran daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Widya Ningsih, Sinpo TV melaporkan. Selain dari Polda Jabar dan juga Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang menangani kasus Vina seperti itu, ada juga yang berkomentar yakni Komisi 3 DPR RI menyebut kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Benar sekali, dan hal ini menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menilai kasus Vina dapat selesai selama 7 hari. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Mahfud MD untuk tidak lagi banyak berkomentar. Hal tersebut disampaikan Habib menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut kasus pembunuhan Vina di Cirebon bisa selesai dalam waktu 7 hari. Habibur Rahman menegaskan kasus pembunuhan Vina di Cirebon harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Tak hanya itu, Habib pun merekomendasikan agar upaya hukum dalam kasus Vina Cirebon dilakukan dengan cara peninjauan kembali. Dengan catatan ditemukan bukti baru yang memperkuat hal itu. Tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, aparat penegak hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya kita berbicara soal Mahfud MD, ini juga Komisi 3 Habibur Rahman, fraksi Gerindra seperti itu menyatakan Mahfud MD sebaiknya tidak usah bercuit-cuit lagi seperti itu, malah ini menimbulkan kegaduhan di publik. Cukuplah ada Polda Jabar, ada Hotman Paris, itu yang turun tangan dalam kasus ini. Karena untuk saksi yang dulunya 8 tahun lalu atau 2016 lalu katanya nggak ada saksi yang mau berbicara. Nah, di 2024 setelah ada film Vina Sebelum 7 Hari, ada 68 saksi
yang sudah diperiksa oleh Polda Jabar. Kemana saksi yang dulunya itu? Nah, seperti itu. Kalau kita lihat bahwa memang ini seperti menemukan arum jeram ya kalau kita Betul lihat. sekali. Karena kalau kita lihat memang kasus ini itu sudah terlalu lama dan agak sulit untuk mencari lagi bukti-buktinya. Kalau ibaratkan dari benang seperti itu yang terbengkalai selama 8 tahun, ini menariknya sudah kusut seperti itu ya. Benar. Ini kita nantikan bersama, kita dudukan, mungkin nanti juga dari Bang Hotman bisa kita undang juga. Dari Polda Jabar, ayolah Pak Kombes Mampir ya ke Simpo. Abbas seperti itu, Jules Abbas. Tolong kalau kita kontak, tolong mohon direspon seperti itu untuk kita dapatkan konfirmasi lebih lanjutnya terkait dengan kasus Vina Cirebon ini. Kita beralih dengan informasi dalam kurun waktu 3 hari, penyidikan pelaku perampokan ruko yang terjadi di Ruko Pik 2 Teluk Naga berhasil diamankan oleh Kepolisian Tangerang Kota bersama dengan Diskrimum Polda Metro Jaya. Dan juga Polda Metro Jaya ini mengungkapkan kerugian ruko ditaksir mencapai 14 miliar rupiah. Komplotan penjahat merampok ruko pakaian di salah satu ruko kawasan Pik 2, Teluk Naga pada 8 Juni lalu. Penyidikan gabungan dilakukan oleh Kepolisian Metro Tangerang Kota bersama Subjatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku perampokan berinisial HK di Hotel kawasan Cipanas, Jawa Barat Selasa lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan, saat ini kepolisian tengah memeriksa pelaku yang berhasil ditangkap untuk menyelidiki motif dan barang bukti. Perampokan yang terjadi di ruko 2 lantai ini membuat barang pakaian pada lantai 1 dan aksesoris jam tangan mewah di lantai 2. Polda Metro Jaya menaksir kerugian yang dialami korban sebesar 14 miliar rupiah. Perampokan ini terjadi atau peristiwa pencurian dengan kekerasan ini terjadi tanggal 8. Ya, kemudian dibuatkan laporan polisi. Dalam waktu 3 hari, penyelidikan gabungan, pencarian gabungan Polres Metro Tangerang Kota di backup full oleh Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya akhirnya berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang inisialnya namanya HK. Ditangkap kemarin hari Selasa jam 18.50 di sebuah hotel di daerah Cipanas Puncak. Ya, sekarang atau saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik, pemeriksaan terhadap tersangka. Taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah. Karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek yang diduga diambil oleh pelaku. Ini terus dikembangkan, barang buktinya juga masih dicari, ada beberapa yang sudah diamankan. Ya, mohon waktu nanti kita update lagi, kami update ya. Dari Jakarta, Max Robai, Sinpo TV melaporkan. Yang seperti ini nih, kayaknya kekurangan duit ya lebih tepatnya ya. Saya masih nggak nyangka juga masih ada masyarakat yang masih percaya dengan orang yang bisa dibilang yaitu Ustadz Sakti ini bisa melihat masa depan, masa depannya cerah atau masa depannya suram kayak gitu. Ini agak aneh juga, kenapa masyarakat masih mau dibodoh-bodohi oleh ustadz atau ngaku-ngakunya sebagai ustadz yang seperti itu. Ini sangat miris sekali dan mungkin ini harus ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Untuk itu tim kepolisian juga menangkap karena ini kan sudah bersifat menghipnotis tepatnya. Dan kita lanjutkan ke informasi, ada rumah berlantai 2 di kawasan padat penduduk di Jalan Kertabakti, Makassar, Jakarta Timur hangus terbakar Selasa malam. Dan juga meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun ledakan sempat terjadi pada kabel listrik hingga membuat salah satu warga yang berada di TKP tersambar. Satu rumah berlantai 2 yang berada di Jalan Kerjabakti Makassar, Jakarta Timur hangus dilahap si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang berada di ruang tamu lantai 1 rumah. Banyaknya material yang mudah terbakar sehingga dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah. Petugas Damkar Jakarta Timur sampai di lokasi langsung memadamkan api agar tidak terjadi perambatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat terjadi ledakan pada kabel listrik hingga membuat salah satu warga yang hendak membantu pemadam kebakaran karena tidak menggunakan alat pelindung. Akhirnya dia tersambar oleh listrik. Korban berhasil ditarik menjauh dari TKP oleh petugas. Korban langsung diberikan pertolongan pertama, tidak ada luka berat namun korban mengalami syok. Ya, sudah terbakar di jalan Kerjabakti ya, tapi di jamnya juga belum paham. Ini bukan rumah tinggal.
rumah dengan ukuran 42 meter kali 2 karena 2 lantai jadi 84. Diduga dari korsleting listrik karena warga melihat ada api keluar dari kotakan ruang tamu ya, dari exhaust itu keluar api. Nah, di sini langsung api merambat ke sekitarnya dan ke lantai 2-nya. Jadi satu rumah atas dan bawah habis. Sempat terjadi perambatan gitu, Bang? Kalau perambatan alhamdulillah langsung dilokalisir oleh tim yang turun di lapangan. Jadi ini masa pada kuningan, kalau kita terlambat sedikit aja sudah ada kemarin, namun sudah dapat kita lokalisir hanya satu rumah ini saja. Bang, informasinya sempat ada terjadi ledakan, Bang, itu karena dari korsleting listrik ini, Bang? Ya, dari korsleting listrik tadi dia di bawah juga mungkin lihat ya, ada ledakan juak, terus ada warga yang terpelanting karena listrik itu hingga terpelanting ditarik oleh anggota. Jadi sekarang dalam kondisi shock dan ditangani oleh tim pengacara. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan usai petugas damkar mengerahkan 12 unit dan 60 personil. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih soal kebakaran, tadi rubah kita kini ke informasi ada sebuah bus pariwisata terbakar di Tol Wiyoto Wiono di ruas Jatinegara Rawamangun, Jakarta Timur terbakar pada Rabu siang. Dan juga dugaan sementara, ini bus yang mengangkut 54 orang ini mengalami pecah ban yang disusul adanya percikan api hingga membakar seluruh bagian bus. Asap tebal dari bus pariwisata yang terbakar di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur ini terjadi pada Rabu siang. Bus bernomor polisi S7783UA terbakar saat mengalami gangguan di kilometer 02400 ruas Kebon Nanas dan Rawamangun. Dugaan sementara bus yang sedang mengangkut rombongan asal Banjar, Kalimantan Selatan ini mengalami pecah ban sebelum akhirnya mengeluarkan percikan api dan membakar seluruh bus. Sebanyak 30 personil petugas Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Hah? Ban kiri kanan? Kiri? Oh kanan, oh itu? Setelah itu jalan aja nggak berhenti, terus setelah itu melakukan asap, sampai bingung, tajam keluarnya, sedangkan pintu belakang nggak bisa dibuka. Tapi tadi selamat ya Bang semua? Ada teman yang buka dari luar, gitu. Dari dalam nggak bisa terbuka. Ini dari mana ke mana Bang? Kami kan dari Kabupaten Banjar untuk mengikuti suara dari Pak Prabowo. Oh. Yang kami ada undangannya dari. Oh, kamu acara Pak Prabowo dari Banjar. Oke. Ada 3 bis Pak. 3 bis, yang 2 mana? Seluruh penumpang bus berjumlah 54 orang selamat dalam peristiwa ini. Sementara dampak dari kebakaran, kemacetan panjang terjadi di Tol Wiyoto Wiono dari Cawang menuju Tanjung Priuk hingga proses pemadaman dan evakuasi bus terbakar selesai dilakukan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Menjadi perhatian kita bersama kalau misalnya ada percikan api ataupun ada kebakaran seperti itu, ini langsung menghindar, jangan justru didekati ke tempat kejadian perkara seperti Benar itu. sekali. Seperti informasi yang kita sebelumnya, ini bahwa memang bus ini jika terjadi sesuatu yang sangat ganjil ya lebih tepatnya untuk tetap berhenti, memperbaiki lagi apapun fasilitas yang digunakan jika bus ini tuh dipakai untuk perjalanan jauh, karena sangat disayangkan jika hal ini terjadi gitu ya. Betul sekali, ini bus pariwisata yang lagi-lagi memakan terjadi ini terbakar meskipun tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Tapi ini menjadi catatan kita bersama untuk ayolah untuk PO bus diperhatikan kembali dari armada busnya untuk ini lebih dijaga lagi kondisinya benar seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada kebakaran atau kecelakaan kembali di masa yang akan datang. Dan informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Syam Haku. Dan saya Dewi Mani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam dan sampai jumpa.